Bagi masyarakat Indonesia, tempe merupakan olahan makanan yang cukup familiar dan memiliki banyak penggemar tersendiri. Salah satunya, tempe kacang koro pedang atau dikenal dengan tempe benguk yang cukup dikenal di wilayah Gunung Kidul Selatan Yogyakarta hingga ke daerah Wonogiri. Namun bagi masyarakat di seputaran Sukoharjo, tepatnya Desa Wonosari, Kecamatan Weru, terdapat beberapa pengrajin olahan tradisional tempe benguk yang dikenal dengan nama tempe ala katak. Untuk membuat tempe benguk, biji kacang koro pedang yang sudah kering dan berkurang kandungan airnya kemudian dicuci dan dipisahkan dari kulit arinya. Proses pencucian ini juga sekaligus berfungsi untuk mensortir biji kacang koro pedang yang rusak atau busuk. Dalam proses pembuatan tempe, selain varian bahan yang digunakan memiliki teknik serta tahapan yang berbeda-beda. Kacang koro yang sudah bersih kemudian dimatangkan terlebih dahulu dengan direbus sekitar 2 jam hingga matang dan tekstur kacang koro lunak. Berbeda dengan tempe kedelai, proses perebusan kacang koro pedang membutuhkan waktu yang cenderung lebih lama karena kacang koro memiliki tekstur biji serta ukuran yang lebih besar bila dibandingkan dengan kacang kedelai. Kacang koro yang sudah direbus dan matang kemudian direndam sekitar 10 jam lamanya atau sehari semalam sebelum dikukus. Proses ini fungsinya agar kacang semakin lunak dan mengembang serta membantu dalam proses fermentasi. Sebagai kunci agar cita rasa dari tempe bungkil tidak asam atau basi atau cepat busuk pada saat menjadi tempe nanti, kacang koro kemudian dimatangkan kembali dengan dikukus. Proses pengukusan ini dilakukan selama 1 jam agar adonan matang. Selain itu, proses pemasakan dengan uap air ini juga berfungsi untuk mematikan bakteri yang bisa merusak dan mengganggu tumbuhnya kapang atau jamur pada olahan tempe. Beberapa literasi sejarah mencatat dan menyimpulkan kata tempe berasal dari kata serapan bahasa Nusantara yaitu tape serta tumpi yang mengandung arti fermentasi makanan berwarna putih terbuat dari tepung sagu. Jamur yang memiliki nama ilmiah Rhizopus oleogosporus yang juga terdapat pada proses fermentasi pada keju ini akan mengurai zat-zat seperti protein, kalsium, vitamin B dan zat besi yang terkandung dalam kacang tanah menjadi mudah diserap atau dicerna oleh tubuh. Kacang koro yang telah bercampur ragi kemudian dibungkus dengan daun jati. Kacang koro akan berubah menjadi tempe setelah melalui proses fermentasi dari ragi selama 3 hari. Tempe ala katak adalah sajian masakan tradisional di mana merupakan perpaduan antara tempe benguk atau tempe kacang koro pedang yang disajikan bersama dengan mie. Di rumah ini, Mbah Aminah selain membuat tempe benguk, juga mengolah sendiri adonan yang terbuat dari tepung tapioka ini menjadi mie sebagai campuran dari sajian tempe ala katak. Selanjutnya, adonan pun direbus hingga matang dan ditiriskan dengan diberi minyak goreng agar tidak lengket ketika sudah dingin. Selagi Mbak Aminah menyiapkan mie tapioka atau di beberapa wilayah juga terkadang disebut mie kenyal karena teksturnya yang kenyal ketika matang, Mbah Ngatinem membantu menyiapkan bumbu tradisional yang akan menjadi kunci cita rasa sajian khas daerah Weru ini. Bagi masyarakat Sukoharjo, tempe ala katak sering juga disebut tempe abang. Meski dinamakan tempe abang atau dalam bahasa Indonesia berarti tempe merah, namun masakan tradisional ini sebenarnya berwarna kuning yang terbuat dari campuran bumbu beserta kunyit dan juga kelapa parut. Olahan masakan ini sekilas mirip dengan olahan opor. Hanya saja, kelapa tidaklah dijadikan santan, melainkan dimasak bersama campuran bumbu kunyit. Layaknya dalam proses memasak teri, sajian masakan khas Sukoharjo ini terus dimasak atau diaduk hingga bumbu meresap ke dalam tempe dan volumenya menyusut atau sedikit asat.
Hampir setiap hari, Mbah Aminah mengolah sekitar 6 kg kacang koro mentah, bahan tempe bengu, dan juga 12 kg tepung tapioka untuk dijadikan mie campuran masakan tempe ala katak. Sebagai bagian dari ragam kuliner khas Jawa Tengah, tempe ala katak merupakan sajian masakan tradisional yang bisa dibilang sudah sangat langka. Sajian olahan tempe yang dimasak bersama bumbu kunyit dan dimakan bersama dengan mie kenyal ini memiliki cita rasa gurih serta sangat khas karena biasanya disajikan dengan dibungkus daun jati.